Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk acara sosialisasi hari ini. Oke, ya. Hai, minasang, sensei gata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, konnichiwa. Hai, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi hari menjelang siang, kita dipertemukan dalam kondisi sehat dan penuh dengan semangat. Hai, terima kasih untuk kehadirannya Sensei Gata semua dan juga seluruh peserta KKSI Bahasa Jepang yang alhamdulillah telah lolos di pretest kemarin. Selamat ya. Hai, omedetou gozaimasu. Ya, acara hari ini adalah sosialisasi tentang teknis bagaimana nanti di pelatihan daring apa saja dan bagaimana pelaksanaannya yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Lucy Sensei dari beliau adalah Ketua AGBCI Indonesia, begitu ya. Ya, sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa diakhiri. Ya, terima kasih banyak. Oke, tidak panjang kata, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Lucy Sensei untuk menyampaikan bagaimana teknisnya nanti selama pelaksanaan di pelatihan daring Camp Kreatif Siswa Indonesia bidang lomba bahasa Jepang 2021. Kepada Lucy Sensei, disilahkan. Terima kasih Lucy Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ohayo gozaimasu. O genki deshou ka minasan? Baiklah, pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi sehat ya, alhamdulillah sampai saat ini kita bisa bertemu bersama kembali di ruang Zoom ini. Berikutnya ucapan selamat kepada semua siswa yang sudah yoku gambarimashita kino. Terima kasih sekali atas partisipasinya, semangatnya, alhamdulillah sudah diumumkan oleh tim akademik ya tadi pagi, semuanya lolos. Jadi ada pembagian di N4 dan N5, juga ada yang lulus bersyarat ya. Kita memberi kesempatan kepada siswa-siswa yang lulus bersyarat untuk tetap ikut bisa belajar bareng di pelatihan N5 dan N4 ini. Tidak lupa kami ucapkan kepada tim pendamping, guru pendamping yang sudah mensupport, menyemangati, memfasilitasi anak-anak kita, juga kepada sekolah pastinya ya sudah memberi fasilitas kepada sekolah untuk bisa mengikut sertakan siswa di pelatihan ini. Sebelumnya kami dari panitia mengucapkan mohon maaf karena ada kendala-kendala teknis yang tidak bisa kami kondisikan kemarin dengan baik ya, di luar dugaan juga, jadi mohon maaf sekali. Begitu juga keterlambatan kami mengumumkan hasil ada di posisi N3 di N4 atau N5. Baiklah, itu dari kami ya, ucapan salam pertama. Berikutnya, untuk apa sih acara ini diadakan? Sosialisasi untuk siswa khususnya, tapi guru pendamping ikut hadir silakan. Jadi berharap siswa yang akan mengikuti pelatihannya hari ini bisa hadir. Ngapain sih pelatihannya? Apa sih yang harus menjadi tanggung jawab kami sebagai siswa? Sebaiknya para siswa tahu, dan nanti di akhir kegiatan ini insya Allah ya tidak lebih dari 60 menit akan ada Q&A, pertanyaan. Silakan siswa bertanya langsung kepada kami di sini. Sebelum kami mulai, tujuan kegiatan ini untuk apa sih ya? Kita bincang santai saja. Saya akan mengenalkan tim. Di sini ada tim akademik kita, yaitu ada Reva Sensei. Reva Sensei adalah ketua MGMP Jawa Barat ya. Mungkin boleh Aisatsu sedikit Reva Sensei. Hai, minasan ohayo gozaimasu. Watashi wa Bandung kara no Reva desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu.
Terima kasih Mbak Reva kerjasamanya. Berikut juga Eva Sensei. Eva Sensei adalah Ketua MGMP DIY Yogyakarta. Kebetulan Eva Sensei juga sekretaris di AGBJI. Reva Sensei juga sebagai tim koordinator ya untuk kegiatan seminar ya, pelatihan yang seperti ini. Kepada Eva Sensei silakan mungkin aisatsunya. Minasan ohayo gozaimasu. Watashi wa Yogyakarta no Eva Kazumiya desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Terima kasih kepada Eva Sensei. Kalau Isti Sensei mestinya sudah tahu ya, sudah banyak berkomunikasi, tapi mungkin kita kasih apresiasi khusus kepada Isti Sensei sebagai pengampu sekolahnya ya di tahun ini KSSI 21. Kepada Isti Sensei, aisatsunya yoroshiku onegai shimasu. はい、ありがとうございます。はい、皆さん、先生方、おはようございます。私は石と申します。はい、トルガ語で、日本語を教えている。はい、ありがとうございます。Terima kasih Isti Sensei. Berikutnya saya Lucy ya, saya mengajar di SMA 1 Yogyakarta ya. Kalau tadi udah mengenalkan sedikit amanah untuk menjadi Ketua AGBJI, Asosiasi Guru Bahasa Jepang Indonesia. Baiklah, khusus tahun ini kita bergerak di KKSI ya. Maksudnya di sini untuk kegiatan KKSI, semangat teman-teman yang ada di SMK, insya Allah bahasa Jepang akan hidup kembali. Kami akan menyampaikan, jadi di sini mungkin lebih ke bincang santai ya. Ada yang bisa saya sampaikan, juga ditambahkan oleh tim akademik yang lainnya, oleh Reva Sensei atau Eva Sensei. Di sini saya akan menyampaikan tujuan pelatihan kita tuh untuk apa sih gitu ya. Pastinya yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan kita dalam bahasa Jepang, khususnya tidak terlepas dari budayanya juga ya. Jadi kita belajar bahasa secara pendidikannya, kita akan tahu budayanya seperti apa. Kotoba o manande sono kuni no shukan wo wakaru you ni narimasu ya. Jadi semangat untuk belajar, baik yang ada di N5 juga yang N4. Apa ini N5? Kenapa saya ada di N5 padahal kemampuan saya belum segitu dong Sensei? Oke, jadi kita akan mengasah kemampuannya, yang pasti mohon kerjasamanya dari siswa semua. Pelatihan N5 kita akan menggunakan buku Daiichi 1. Berharap siswa-siswa semua ya, berharapnya ada buku bisa menunjang untuk lebih maksimal pembelajaran nanti. Jadi kalau bisa yang ada di N5 mempunyai buku Daiichi 1, yang di N4 mempunyai buku Nichi 2. Lebih fokusnya ke sana, dalam arti yang di N4 sudah menguasai materi yang ada di N5. Nah, pelatihan ini akan diadakan kurang lebih kegiatannya akan diadakan mulai ya di hari Kamis besok tanggal 19. Itu serentak di jam yang sama, tapi di Zoom, akun Zoom yang berbeda. N5 ada di N5 sendiri nanti Zoom-nya, yang N4 dengan N4 sendiri. Jadi kita akan mulai di minggu ini. Pelatihannya kurang lebih akan berlangsung selama, kalau N5 itu 22 kali pertemuan ya. N4 itu sebanyak 20. Itu juga nanti akan ada J-test like ya. Kemarin teman-teman di sini ikut pre-test like ya. Besok di pertengahan, tidak sampai pertengahan ya, dikira-kira di bulan September. Kita akan infokan jadwalnya lebih detail nanti. Akan ada J-test like. J-test like itu untuk apa? J-test like itu akan mengukur kemampuan siswa-siswa sampai di mana pemahamannya dan persiapan untuk ikut J-test internasional yang diadakan di bulan November tanggal 7. Jadi pada saat J-test like ini sangat penting sekali. Nilainya yang bagus, tolong diperhatikan. Nilainya bagus di atas 80%, kami dari panitia akan mengusulkan kepada direktorat, semoga diterima ya, biaya J-test internasional sebanyak 400.000 akan digratiskan. Nah ini baru bisa kami sampaikan nanti di
pertengahan September begitu ya, setelah kegiatan berlangsung. Siapa aja yang bisa dapat, tidak hanya yang nilainya bagus, pastinya absensinya juga tugas-tugasnya dikerjakan. Nah, jadi akan ada penilaian khusus kembali bagi siswa-siswa yang akan mengikuti JTest Like. Apa yang harus disiapkan, nilainya harus bagus, absensinya juga harus maksimal, tugasnya harus dikerjakan. Hasil dari JTest Like itu nanti kita, maksudnya siswa-siswa akan dipilih mana yang bisa mendapat fasilitas gratis untuk mengikuti JTest internasional seluruh dunia serentak akan diadakan pada tanggal 7 November. Jadi minasang di sini tetap semangat ya, tetap mengikuti semua, mematuhi semua kriteria penilaian yang diberikan oleh panitia. Setelah minasang mengikuti JTest internasional, terus bagaimana Sensei? Ya, kalian akan mendapat hasil dari situ pun bagi nilainya yang bagus, kembali kami akan mengajukan kepada direktorat untuk bisa mendapatkan reward. Ya, mungkin ada hadiah yang lain yang akan, itu pun kami belum bisa menyampaikan apa, karena dari direktorat juga akan melihat dulu dari hasil minasang belajar pelatihan N5 dan N4 ini. Ya oke, kita kesampingkan dulu rewardnya. Sekarang lulus nih ya N4. Lulus N4 ya mestinya minasang paham dengan adanya N4. Jadi itu adalah jalan tol untuk bisa masuk atau bekerja di perusahaan Jepang yang akan mestinya yang akan, bukan dari kami ya yang akan meloloskan untuk bisa kerja ke Jepang. Kami hanya penjembatan untuk supaya minasang bisa lulus N4 juga N5. Nah, yang lulus N4 itu dari direktorat infonya akan diberi fasilitas untuk bisa bekerja ke Jepang, yang akan menghandle itu dari pihak direktorat. Jadi banyak sekali mimpi-mimpi kita semoga tercapai ya. Bisa sekolah ke Jepang, malah berharapnya dari direktorat sendiri, ini bocorannya ya. Jadi minasang selain ya dapat N4 difasilitasi, pelatihannya diadakan, berikut nanti sudah N4 akan bisa bekerja ke Jepang, dikelola oleh direktorat ya. Pastinya bukan nama pribadi saja, nama pribadi itu akan membawa nama sekolah. Nama sekolah akan ditarik ke direktorat, nanti direktorat yang akan membawa mengurus untuk berangkat ke Jepang. Nah, jadi minta tolong sekali untuk kerjasamanya dari awal. Kami di sini sebagai Kakehashi Toste, sebagai penjembatan mimpi kalian untuk bisa berangkat bekerja ke Jepang. Ada satu lagi yang akan diusahakan oleh pihak direktorat, bukan bekerja saja, tapi difasilitasi untuk bisa kuliah online. Jadi bisa bekerja dan sambil belajar. Kalau bahasa Jepangnya apa coba? Shigoto shinagara, salah ya, benkyo shinagara, shigoto shimasu ya. Mana yang utama? Poin yang kedua ya, berarti kerjanya yang kerja utama gitu. Kita nyambi sambil sekolah ya. Benkyo shinagara, shigoto shimasu. Nah, itu nanti kedepannya akan seperti itu, berkesinambungan. Semoga bisa apa yang diharapkan dari minasang semua, bisa bekerja di perusahaan Jepang juga sambil sekolah. Itu sedikit tentang tujuan apa sih kita belajar pelatihan ini. Nah, di selang-seling itu ada lomba storytelling ya. Jadi minasang yang ada ikut di pelatihan ini bisa mendaftar untuk ikut serta pada lomba storytelling. Nanti informasinya di bulan September ya kita akan sampaikan. Seperti itu tujuan pelatihan dari pelatihan N5 dan N4 ini. Berikutnya mungkin bisa dibantu oleh teman-teman yang lain yang ada di sini, bisa Isti Sensei, Eva Sensei, juga Reva Sensei yang akan disampaikan dari mungkin pelaksanaan pelatihannya bisa dibantu. Reva Sensei, silakan. Jam berapa kita mulai dan harus seperti apa siswanya? Kita bincang santai aja ya, silakan.
Ya, untuk Reva Sensei mungkin ya bisa membantu untuk menjelaskan. Hai, silahkan Reva Sensei. Jadi minasang, tadi sudah disinggung sedikit oleh Lucy Sensei ya. Jadi setiap minggu itu kita akan belajar di hari Selasa dan Kamis jam 1:30 sampai jam 2 jam ya. Sampai jam berapa yang baik? 2:30 sampai jam 3:30 ya. 3:30 ya. Tuh, 2 sampai 3:30 ya, maaf. 2 jam ya. Jadi sebelumnya 2 jam, kemudian nanti ada di setiap pertemuan untuk mengukur kemampuan sejauh mana kalian materi, akan ada tugas, tolong dikerjakan karena itu juga berpengaruh kepada penilaian kalian ya, keaktifan selama di kelas, kemudian sejauh mana pemahamannya, begitu itu semua dinilai. Sikap juga tolong jangan terlambat untuk mengikuti Zoom ya, karena nanti akan ketinggalan materi dan kita juga menilai kedisiplinan dari para peserta. Apalagi ya, kayaknya sudah disampaikan semua oleh Bu Lucy ya, sama Lucy Sensei. Mungkin kita buka atau ada yang mau ditambahkan dari Reva Sensei? Baik, terima kasih Reva Sensei. Mungkin menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Reva Sensei ya, minasang. Jadi seperti yang disampaikan oleh Lucy Sensei tadi, akan ada dua Zoom yang akan dibagi sesuai dengan kelasnya, apakah itu N4 atau N5. Kemudian materinya untuk N5 menggunakan Daiichi 1, sedangkan untuk N4 akan menggunakan Daiichi 2, seperti itu. Untuk N5, Daiichi 1 itu ada bab 1 sampai bab 22 ya. Sedangkan untuk yang N4 itu sampai dari bab 23 sampai nanti di bab 42 seperti itu. Nah, kemudian nanti belajarnya sama siapa sih minasang? Nah, pasti pengen tahu ya. Baik, jadi di antara pengajar ada kami ya, ada saya, Lucy Sensei, ada Reva Sensei, ada Isi Sensei, tapi selain itu nanti akan ada sensei-sensei yang lain. Nih, baik, seperti itu. Kemudian untuk penugasan itu menjadi salah satu yang diperhitungkan gitu ya anak-anak ya. Jadi mohon pada saat kegiatan berlangsung mohon dengan semangat mengikutinya. Kemudian kalau ada tugas-tugas, jika tugasnya sebenarnya kami tidak ingin memberatkan anak-anak, tapi untuk mengukur sampai mana tingkat pemahaman kalian pada saat kami mengajar, ya intinya adalah itu, sehingga apa yang kita lakukan, kita laksanakan itu maksimal berapa gitu. Jadi anak-anak juga ngerti ya, kami juga tahu nih sampai di mana teman-teman anak-anak itu bisa menerima apa yang disampaikan oleh pengajar, seperti itu. Baik, mungkin itu yang ingin kami sampaikan dari saya ya. Mungkin Bu Lucy Sensei kalau ada tambahan dari Lucy Sensei, kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, monggo anak-anak bisa reaction tangannya mungkin. Raise hand mungkin ya. Raise hand ya kepada Bu Isi. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Reva Sensei, Lucy Sensei, dan Eva Sensei. Ya, baiklah, untuk kesempatan bertanya kita berikan ke beberapa partisipan. Silahkan. Di sini sudah ada 4 partisipan. Mungkin di sini ada Endah Sang. Hai, dozo Endah Sang. Mohon maaf, ini bertanyanya by chatting atau bisa unmute? Bisa unmute mungkin ya, Sensei, kita kasih kesempatan. Silakan Endah Sang. Ingin bertanya, siapa aja boleh ya, silakan tapi gantian. Mana Endah Sang? Endah Sang bisa unmute dan tampilkan wajahnya mungkin Endah Sang. Endah nomor berapa Endah? Sebentar. Tidak bisa unmute katanya. Hai. Endah Rosa Amalia ya?
Hai Sensei. Hai. Hai Dozo. Maaf Sensei, nanti sistem belajarnya kan kalau misalnya ngasih tugas di Zoom juga atau via Telegram atau gimana? Ya, silakan si Sensei. So desu ne, untuk tugas, jadi minasang juga siap-siap. Satu kali pertemuan kita akan menyelesaikan satu bab ya. Jadi contohnya besok nih bab 1 dengan Lucy Sensei gitu ya. Nanti selain materi yang kita sampaikan itu akan ada tugas berupa jadi berbagai macam. Kalau saya mungkin dengan Google Form, mungkin nanti ada dengan Quizzes ya. Seperti itu. Kami butuh salah satu selain absen kehadiran, kami juga butuh penilaian pengerjaan tugas. Jadi di situ akan tampak siapa yang mengerjakan tugas, datanya kan akan tampak ya. Karena banyak sekali nih ya, ada 500 sekian yang akan bergabung belajar di N5 misalnya ya, di N4 hampir 300. Lebih ya Mbak Isti ya, agak 600-an ya. 240, di N4 240 ya. Dia akan banyak sekali. Salah satu tugas itu wajib dikerjakan. Jawabannya dalam berupa Google Form atau Quizzes atau nanti yang lain mungkin ada gitu. Intinya tidak memberatkan ya, hanya mengevaluasi kembali apa yang sudah diajarkan saat itu. Mengerti nggak sih? Bisa jadi juga ada, bisa jadi nanti sekali waktu saya pengen pakai polling aja di sini di Zoom ya, dengan polling aja apakah apa saya keluarkan langsung dijawab dalam waktu 5 menit. Jadi nggak akan menghabiskan waktu pelajaran atau sekolah di luar yang sedang PKL segala macam, tapi tetap minta konsentrasinya. Seperti itu ya Mbak Indra. Amelia Sang. Begitu ya Amelia Sang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tapi mungkin ini Lucy Sensei, yang terpenting pada saat kita mengerjakan tugas dari Sensei Gata nanti, mohon satu yang terpenting bahwa kalian adalah jujur mengerjakan sendiri. Karena nanti terpenting kemampuan ya Sensei. Meskipun nanti hasilnya 100 ternyata nyontek punya teman, tolong tidak ya. Jadi tolong kalian benar-benar berjuang untuk kemampuan diri sendiri. Gitu. Iya, karena nanti pada saat ujian JTS Lite kita udah pakai kamera, jadi ada syaratnya ya, mungkin Windows 10 gitu ya. Nanti kita akan kasih aplikasi akan tampak. Nanti kalau kemarin belum ya, pelan-pelan. Apalagi nanti pada JTS asli itu pada offline, jadi tidak online. Jadi JTS asli yang internasional ya, JTS internasional yang tanggal 7 November itu nanti akan offline. Jadi kalau biasanya aduh lihat ini lihat situ deh gitu ya, nanti akan bingung sendiri, yang rugi siapa. Coba disiplinkan dari sekarang ya, kemampuan dari diri sendiri. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Pertanyaan lain di sini ada Rain Sang dari SMKN 3 Tanjung Pinang. Silakan Rain. Ya, halo. Sensei mungkin sambil menunggu Rentung mungkin bisa lewat chat room juga ya. Iya. Ada pertanyaan ini, apakah murid yang terpilih di N4 boleh pindah ke N5 gitu? Karena sama sekali belum belajar. Iya, berarti kemarin hasilnya ini di atas passing grade ya, di atas 70, hebat loh. Ya silakan Lucy Sensei. Resne karena sudah peraturannya 4 kali N4 berarti ya di N5 bisa seperti itu juga yang sudah ada di N5 ya di N5 ya. Sensei, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu, Rain-san. Hai, Sensei, saya dari SMK 3 Tanjung Pinang. Saya pengajarnya. Kebetulan Sensei. Ya Sensei, kebetulan murid saya itu 4 orang. Itu saya bertanya sama pertanyaan tadi Sensei. Kami belum pernah belajar bahasa Jepang sama sekali. Sementara pas tes kemarin 1 orang siswa masuk ke N4, yang 3 lagi N5. Tadi Sensei jelaskan bahwa buku yang dipakai kan berbeda ya Sensei. Nah, sementara berempat belum sama sekali ini belajar bahasa Jepang. Khawatirnya yang siswa saya yang masuk ke N4 bingung. Apa benar-benar nggak bisa turun ke N5 ya Sensei ya?
Terima kasih Sensei. Oke, terima kasih. Oke, Lucy Sensei. Kita memutuskan dengan hasil ya Sensei ya. Sudah ada di N4, sudah ada di N5, seperti itu. Berarti bisa mengerjakan. Beliau ngerti ya, siswanya ngerti ya dengan soal-soal yang disampaikan kemarin. Ya. Jadi di sini sekali lagi ya, minasan, yang kita minta bukan hanya kepintaran, bukan hanya semuanya kita nilai di sini, masuk kejujuran dari awal ya, bukan berarti kita tidak percaya ya. Nanti akan ini hukum alam akan menyusut dengan sendirinya. Sekali lagi yang akan berangkat ke Jepang semuanya. Sekali ya Sensei ya. Secara peraturan kita tidak bisa merubahnya. N4 tetap di N4, Terus sekali Lucy Sensei, karena kita sudah buat aturan juga di awal ya dengan passing grade 30 dan 70. Jadi anak-anak juga di awal sudah disampaikan seperti itu. Jadi ini sudah keputusan. Jadi mohon untuk nanti kerjasamanya dengan guru pendamping juga, Lucy Sensei. Gitu. Jadi kita ada laporan ke kepala sekolah ya nanti ya kegiatannya juga mungkin dari direktorat ya, karena bukan dari kami hanya pelaksana. Peraturan sudah sampai direktorat, jadi kita nggak bisa ngerubah seenaknya seperti itu ya. Mohon maaf ya Sensei, mohon pengertiannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Terima kasih. Ya, pertanyaan berikutnya, sebentar, ini tadi di chat ada. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya langsung. Di sini ada Rifat. Ayo, silakan Rifat Sang. Ini Ya. kan partai masih PKL kan sekarang, kemungkinan sampai nanti Desember teh nggak bisa mengikuti Zoom-nya. Itu apakah ada alternatif pembelajaran lain? Oke, jadi ini masih PKL Sensei sampai Desember, tapi sangat berminat ini untuk belajar. Bagaimanakah? Karena kan saat PKL kerja siang ya Sensei biasanya anak-anak. Jadi yang pasti mungkin kemungkinan besar tidak bisa mengikuti Zoom pada saat daring pelatihan. Bagaimana Lucy Sensei? Silakan. Di sini ini pada saat rapat kami juga sudah menyampaikan masing-masing kita punya keperluan masing-masing, punya prioritas masing-masing ya. Jadi monggo silakan, kalau memang rasanya tidak bisa mengikuti pelatihan berarti ya out dari pelatihan, nggak apa-apa. Nah kalau masih pengen tetap ikut pelatihan silakan dikondisikan dengan PKL-nya, dengan tempat PKL-nya. Harusnya dari tempat PKL juga akan mensupport kegiatan ini karena ini untuk kemampuan ya, kemampuan minasang ya. Sejak saya tidak tahu kalau di Indonesia, kalau di Jepang ya internship seperti itu. Sekarang diadakan online. Bagaimana dengan kuliah? Padahal kami internship. Kalau dulu internship pada saat offline, mereka ya nggak belajar di sekolah, dia internship di perusahaan tersebut. Tapi karena ada online seperti ini, itu dia nilai plusnya. Dikondisikan di tempat internship, dikondisikan di kampus. Jadi Hoboku disampaikan. Ada yang bisa dua-duanya berjalan dengan baik, dikondisikan. Tapi kalau kami diminta untuk ada pelajaran atau pelatihan di luar jadwal ini tidak ada. Ya mohon maaf sekali. J? Ya betul Lucy Sensei, karena semuanya sudah terschedule ya. Jadi nanti kita juga akan bagikan timeline untuk pendamping dan juga peserta ya Lucy Sensei. Jadi biar tahu nanti ini diterima berapa di tanggal ini gitu. Ya baik, ada pertanyaan lagi, ada Faisal Sang. Silakan Faisal Sang. Ya, halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Silakan Faisal. Saya mau tanya mengenai tugasnya nanti ini, apakah itu dari kemampuan sendiri alias tidak melihat internet, Sensei? Apakah tidak melihat internet? Sekian, itu saja. Ya, silakan Lucy Sensei. Boleh dibantu Eva Sensei kali ya tugas, silakan. Iya betul. Maksudnya tadi Faisal Sang itu kalau
misal diberi tugas kira-kira yang mengerjakan itu melihat internet atau enggak gitu ya? Atau gimana? Bisakah, ya betul, bisakah mencari informasi tambahan begitu mungkin ya? Boleh tidak gitu ya. Jadi tujuan dari penugasan ini sebenarnya kan untuk anak-anak ya, untuk anak-anak sendiri. Ini untuk anak-anak sebagai aku seberapa paham sih gitu ya, atau senseinya kami yang mengajar juga seberapa anak-anak ini menyerap yang disampaikan oleh kami itu seberapa sih gitu ya, buat kami juga, buat anak-anak juga. Jadi ya kalau ya sedapat mungkin dikerjakan dengan kemampuan sendiri gitu, karena materinya semuanya sudah disampaikan pada hari itu, tidak keluar dari materi yang sudah dipelajari hari itu. Jadi seperti itu, jadi tidak perlu melihat. Kalau boleh ya tidak memperbolehkan ya tentunya ya. Kalau bisa, bisa saja ya, bisa dilihat itu, tapi tergantung dari anak-anak sendiri. Nah, kejujurannya yang utama itu kejujuran mungkin ya, daripada proses yang penting, bukan hasilnya saja, tapi proses juga sangat penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih ya Eva. Saya tambahkan sedikit ya Mas ya. Jadi ini, saya ulangin lagi dong ngomongnya. Pelatihan ini ya, itu satu ya, kita akan belajar apa itu bahasa Jepang, kita akan belajar bagaimana itu pendidikan Jepang. Mungkin di sekolah SMK yang sudah rutin mengirimkan siswanya ke Jepang itu sudah kena gitu ya, tapi mungkin kita yang masih baru-baru nih masih meraba. Jadi kita tujuannya untuk lulus N sekian. Kalau kita tidak memanage diri kita, alah gampang nanti lihat aja di sini. Udahlah saya ikut ini, nilainya hasilnya bagus gitu ya. Akhirnya kita terpuruk sendiri dengan kebohongannya kita. Nah, bagaimana kita mau menjadi orang yang akan maju ke depan begitu ya. Jadi pelan-pelan di sini kita akan melatih, mendidik diri kita, kejujuran kita ya untuk berjuang bisa sampai goal nih ya. Tujuan akhirnya kita bisa lulus yang N4 ya, JTS N4 internasional, dan itu akan kita pertarungkan untuk bisa kuliah atau kerja ke Jepang. Ya, ini kita bantu dalam arti ini kegiatannya gratis seperti itu ya. Semoga bisa maksimal. Alhamdulillah ya ada perhatian khusus. Jadi kalau lihat internet kayaknya nggak usah ya ngapain. Nanti kita dibodohi dengan diri kita sendiri. Kita nggak bisa akhirnya mandiri nanti di akhir. Jadi kalau bisa materi yang diberikan pada saat soal-soal kuis itu nggak memberatkan, hanya untuk konfirmasi kuning sih Mas. Ini anak paham nggak sih yang diajarin tadi? Gitu. Pengulangan materi begitu ya. Iya, pengulangan materi. Jadi nggak perlu kayaknya ngelihat kiri kanan, bertanya kiri kanan. Kalau nggak bisa ya sudah. Nah, nanti untuk berikutnya kita berharap bisa itu dievaluasi gitu ya. Siapa yang nggak bisa. Baik, mungkin silakan ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan di chat. Apakah setelah pelatihan akan ada sertifikat pelatihan seperti itu? Oh iya, harusnya ada dong. Dari pengamu akan mengeluarkan sertifikat pelatihan akan dikeluarkan sesuai dengan peraturan. Absennya memenuhi, tugasnya melengkapi, ya seperti itu. Kalau nanti sertifikat JTS secara internasional akan dikeluarkan itu dari Jepang ya, sama kayak JLPT. Kenapa JTS? Tadi saya juga belum jelaskan ya, kenapa JTS kita pakai di sini, kenapa tidak JLPT? Karena pandemi JLPT belum diadakan lagi. Nah, JTS jadi bisa ya diadakan, insya Allah selama ini masih berjalan, Juli kemarin juga, besok September juga, dan banyak setiap 2 bulan ya. Jadi kita kerjasamanya dengan JTS. Ini juga diakui di pemerintah Jepang atau di perusahaan Jepang. Nanti bila ada JLPT, kalian bisa ikut lagi. Sementara sudah di-input materinya di sini. Ya, baik seperti itu. Silakan. Ya betul, Lucy Sensei. Mungkin kita kasih kesempatan untuk Sensei Gata karena tadi ada beberapa yang juga japri Sensei. Salah satunya memang ingin pindah kelas, sudah dijelaskan ya Sensei Gata, jadi tolong kerjasamanya sekali lagi. Dan yang berikutnya ada Alvia Sensei, Alivia-san. Hai, dozo, Alivia-san. Ya. Konnichiwa Sensei, saya mau bertanya.
Ini kan habis tes itu, yang JTES itu katanya ada kesempatan buat kuliah atau bekerja di Jepang ya. Nah itu seleksinya maksudnya sesuai nilainya, misalnya di atas 80 atau yang paling tinggi. Oke, saya coba bantu jawab ya. N4 itu syarat dasar bisa bekerja ke Jepang. Syarat dasar hasil dari tes JLPT internasional tanggal 7 November ya. Nah, itu syarat dasarnya, kita udah punya dulu nih syarat dasarnya. Nanti akan ada step-step berikutnya untuk bisa bagaimana kita kerja ke Jepang seperti itu ya. Tapi bukan dari kami pelaksana KESI pelatihan ini, berarti beda lagi, yang pasti dari direktorat mungkin akan ada informasi lebih lanjut seperti itu. Ya, betul Sensei. Dan untuk minasan, yang pasti di Indonesia sendiri ya Sensei, ada beberapa tes bahasa Jepang internasional, jadi tidak hanya di JTES, tapi kita di JTES, tapi juga ada JLPT. Tadi ada pertanyaan, kalau misalnya belum lulus JLPT, bisakah diambil di JTES? Yang pasti untuk materinya hampir sama ya, Lucy Sensei. Kalau level N5, hanya beda istilah mungkin ya. Iya sama, tapi perhatikan ada kalau melamar kerja ke Jepang, ikut kerja ke Jepang yang program SSW seperti itu. Kalau SSW itu harus mengikuti ujian selevel N4 JFT ya, gitu ya. Nah itu levelnya kurang lebih sama, hanya saja sekarang kita fokus karena menggunakan buku Daiichi 1, Daiichi 2. Berarti itu lebih ke JTES ya. Kalau mau yang untuk JLPT itu buku apa sih baiknya kita belajarnya? Selama ini banyak sekali ya, tapi untuk dasar seluruh dunia menggunakan Minano Nihongo seperti itu, buku 1, buku 2. Itu kurang lebih sama, hanya saja buku di Daiichi ini level kalau Minano Nihongo sampai bab 50, kalau Daiichi ini sampai bab 44 ya. Jadi beda 6 bab. Nanti bisa belajar sendiri, itu 6 bab mah bisa cepat selesai. Seperti itu. Jadi daitai hotondo onaji ya. Cuman ada plus alfa gitu ya. Kalau yang untuk JLPT. Begitu juga ini kita belajar ulang soal-soal yang lama seperti itu. Kalau JLPT kita lihat lagi JLPT N4 atau N5 seperti apa. Kalau JTES kita ikut lagi seperti apa latihannya. Kita harus mencoba dilatih. Kalau nggak kaget nanti. Ya, betul Sensei. Jadi yang pasti belajar bahasa Jepang itu dengan menggunakan buku apapun ya Sensei, tetap itu adalah informasi yang saling ada keterkaitan. Jadi tidak terpisah lepas seperti itu minasan. Jadi tidak perlu khawatir saya belajarnya pakai Mina Sensei, tidak pakai Daiichi. Yakinlah apa yang sudah kalian pelajari akan sangat mempengaruhi kemampuan kalian. Gitu, oke? Ya, satu pertanyaan lagi ya Sensei, kita kasih kesempatan sebelum kita tutup. Oke, Sarah, silakan. Ya, Sarah Sak. Ya, halo. Oke, ke Cindy dulu ya, Cindy Sang, silakan. Ya, halo, Cindy Sang. Nggak bisa unmute katanya. Nggak bisa ya? Oke, ya boleh ada pertanyaan deh sambil menunggu. Saya nanti diajarin dari awal lagi, tidak dari katakana dan hiragana. Seperti syarat yang sudah kita sampaikan, untuk bisa mengikuti pelatihan ini sudah bisa hiragana, lancar, katakana ya nanti sambil jalan, sambil tahu begitu. Karena kalau diajarin katakana pertemuannya cuma 22 kali, belajar hiragana aja udah habis 3 kali, nggak ngejar materinya. Ya, jadi hiragana dan katakana ini masih ada berapa hari lagi nih yang akan ikut N5, tolong dipelajari. Insya Allah sehari selesai kok kalau berminat banget ya. Akasatana Hamayarawaum ya, ada 46 huruf hiragana, ucapan sama dengan katakana. Ya, ditambah turunan lain ya. Jadi kalau bisa ya mohon guru pendampingnya, siswa-siswanya diajarkan hiragana, karena kalau nggak bisa hiragana nggak bisa ngikutin.
Ya, karena pada saat penyampaian materi ya Sensei, kita tidak menggunakan lagi huruf romaji, tetapi sudah full hiragana katakana, dan nanti ada penambahan di kanji ya Sensei, karena ada cara belajar kanji gimana. Nanti mungkin kita akan memberikan di sela-sela materi ya, setiap pembelajaran. Oke, Sensei, mungkin untuk sosialisasi kita cukupkan karena pertanyaannya kurang lebihnya hampir sama ya. Mungkin untuk closing silahkan untuk Reva Sensei. Ada yang ingin disampaikan ke peserta dan juga Bapak Ibu guru pendamping, silakan. Apa ya, sudah cukup mungkin ya, sudah benar disebutkan bagaimana pelatihannya dan sebagainya. Sebagai penutup, semangat, jadikan diri kalian lebih baik dan selamat mengikuti pelatihan. Ya betul, Eva Sensei silahkan. Baik, terima kasih. Mungkin jika dari saya cukup saja. Minasang, sampai ketemu pada pertemuan pertama. Saya akan bertemu dengan teman-teman anak-anak di kelas N4 ya nanti ya, di hari pertama. Kita sebenarnya untuk kegiatan ini tujuan besar tujuan kita terbesar itu bukan bersaing antar ya, tetapi kita lebih besar lagi, tapi menuju ke masa depan kalian semua. Jadi bersama-sama mari kita melangkah ke depan untuk masa depan yang indah. Seperti itu mungkin dari saya ya. Silakan. Silakan Lucy Sensei. Iya, dari Sensei yang lain sudah cukup komplit ya. Dari saya sekali lagi, jadilah diri sendiri ya. Bulatkan saya tuh mau kemana sih. Jadi sekali lagi ya, jangan terpengaruh kiri kanan, aku tuh mau kemana, aku tuh mau ngapain sih belajar ini. Tetap fokus ya, apa yang akan kalian peroleh dengan ikut ini. Akad dari awal ya, mungkin yang ya dari masing-masing harus jelas akadnya untuk apa sih ikut pelatihan ini. Kalau akadnya sudah jelas ya, tujuannya sudah jelas, maupun tekinya sudah jelas, kita nggak akan terpengaruh kiri kanan. Temen ngajak ketawa, kita akan tetap serius belajarnya. Nah begitu juga tujuan akhir kita supaya bisa kerja ke Jepang ataupun yang berminat lanjut sekolah. Ya itu dia orang-orang yang istiqomah. Teki niaranai teki naik kata orang Jepang. Ya. Jadi sekali lagi jadilah diri sendiri ya, dalam arti diri sendirinya yang plus ya, bukan yang minus. Semangat, sampai berjumpa. Kebetulan saya masuk N5 di hari pertama ya. Otano sini di teori Mas. Silakan Miss Isti. Ya. Cukup lengkap ya dari Sensei Gata. Begini, satu lagi Sensei yang ingin saya sampaikan ke peserta bahwa ini adalah kesempatan emas di mana pada saat jutaan siswa SMK di luar sana belajar daring, mungkin tidak semua juga mendapatkan informasi bahwa ada pelatihan daring bahasa Jepang. Ini yang harus disyukuri oleh semua peserta. Dan yang kedua, dengan kesempatan ini semoga Allah juga membukakan kesempatan untuk hari depan kalian akan menjadi lebih indah. Meskipun di sini kalian belajar dari nol mungkin ya, Sensei Gata awalnya tidak kenal hiragana, katakana, bahkan kanji, tapi di sini kalian mendapatkan sesuatu yang baru, hal yang baru, ilmu baru. Benar-benar harus diniatkan. Jadi ikhtiar maksimal kalau bisa dikatakan. Dan satu lagi, kalian mungkin di daring pelatihan ini bisa membohongi kami begitu ya, tidak dengan jujur. Tapi pada saat nanti kalian tes, tidak ada yang bisa membantu kalian. Jadi yang bisa membantu kalian adalah diri kalian sendiri, kemampuan kalian sendiri. Jadi tolong benar-benar belajar jujur di atas kaki sendiri, kalian bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Jadi tolong ya, ini benar-benar ditancapkan di hati kalian, tidak perlu bergantung pada teman yang lain, tapi karena ini kemampuan bahasa, kemampuan kalian sendiri, tolong benar-benar dimaksimalkan. Begitu. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Lucy Sensei, Eva Sensei, dan Reva Sensei, dan juga Sensei Gata pendamping, dan juga para peserta. Insya Allah untuk
pelatihan daring kita akan mulai di hari Kamis besok ya, tanggal 19 Agustus. Kita mulai jam 13 Reva Sensei, dan tolong untuk persiapan di 12.30 sudah masuk room karena nanti kita akan on time, jadi jam 13 kita akan tutup untuk peserta yang mungkin datang terlambat, begitu ya Sensei Gata. Jadi mohon kerjasamanya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dong, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau bertanya nih, jadi angkat tangan nih, mohon maaf. Nanti siswa ini kita punya grup ya untuk N5. Ya, oh iya, ada. Mungkin Ya. di Telegram ya Sensei, biar tidak masuk memori. Ini Telegram aja ya, nanti akan dibuatkan oleh masing-masing koordinatornya di N5 dan N4 ya. Jadi ada informasi lebih lanjut bisa bertanya di sana. Ya, betul Sensei ya. Terima kasih sekali lagi. Hai, Mas. Hai, Otsukare sama Desta. Boleh, Liv, Minasang. Boleh? Tadi saya lihat di chat itu ada siswa yang terlalu berat kalau harus Di N4 ya? bukan ini download Telegram ya, nggak punya Telegram gitu gimana Iya. ya? Kalau di WA, kalau ratusan kasihan HP-nya. Betul, sudah Telegram kan sudah terlalu banyak. Cuma 280 ya, nggak bisa muat. Kalau di WA. 400-an Sensei di satu grup N5. Tak Kalau sampai. Telegram itu nggak berbatas ya? Nggak berat. Dia Bisa di ribuan ya. Ribuan. Sebenarnya Telegram nggak berat ya. Iya, Telegram Sensei. mungkin Mungkin lebih baik ya. device-nya yang harus menyesuaikan. Ya apa? Membersihkan dari file-file atau video foto yang tidak perlu atau dipindahkan kan bisa diakali. Oke. Baik, silakan di anak-anak. Iya, terus apa lagi ya Mbak Isti yang mau disampaikan yang kita diskusi, maksudnya kalau ini Tapi yang penting ini Sensei, karena ini kemampuan bahasa. Semoga anak-anak semakin inilah paham bahwa bukan hanya karena ingin menang, akhirnya mereka menghalalkan segala cara. Semoga tidak terjadi ya Sensei. Jadi benar-benar harus, kalau namanya bisa itu berarti bisa gitu loh. Mampu. itu yang salah satunya kita sebagai pengampu bahasa Jepang di sini. Di Jepang itu kaninggu naik nih, tidak ada nyontek, jadi tidak boleh yang namanya agama kan, mestinya memang tidak boleh. Jadi pada saat kita mengadakan pelatihan pembelajaran itu wajib kita tekankan. Lagi juga tadi ada permintaan yang dari N4 diminta ke N5, nggak bisa kita lakukan karena memang sudah keputusannya seperti itu, dan kita sudah kasih tahu. Hasilnya bagus ternyata. Nah, kenapa kok bisa hasilnya bagus? Siapa yang ngerjain? Ya, itu adalah suatu risiko yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi untuk kedepannya kita bukan mendidik anak pintar saja, tapi kita mendidik anak yang benar-benar beradab, berkualitas tinggi. Ya. Nanti kita bisa sampaikan persepsinya dengan pengajar yang lain ya Mbak Isti ya. Harus sama supaya anak-anak kita bisa lulus dengan baik. Nanti harapannya JTS internasionalnya begitu cita-cita mereka tercapai. Dan kalau JTS kan memang offline ya Sensei, jadi benar-benar HP tidak bisa masuk, ya kan? Mereka benar-benar ngerjakan sendiri sudah. Listening tidak ini ya, cokai tidak terdengar jelas ya sudah mereka berusaha sendiri. Karena saya lihat alumnus saya kemarin yang ikut JTS itu keluar itu sampai nafas, benar-benar nafas gitu loh. Cokainya gitu. Oh berarti ini benar-benar maksimal dia.
cokainya itu memang luar biasa. Tes itu luar biasa kan saya Nyoba yang mana Mbak? Nyoba yang mana tuh? Saya sudah coba semuanya dan sudah menghasilkan siswa-siswa yang lulus mulai dari F, GF, yang dasar, DE, yang AC belum, karena kan AC di Jogja kan nggak ada, adanya di Jakarta. Nah, kemarin juga lulusnya dengan nilai 635, ini September, yang DE ya, September. Berapa tadi poinnya? 635. SMP kelas 3. Wah, hebat loh. Bisa 300 saja udah bagus itu. Itu N3 itu berarti. Nah, jadi yang FG juga kita latihan. Alhamdulillah yang ikut kemarin lulus semua. Yang N5 itu memang dicokainya subhanallah. Jadi saya siswa-siswa itu itu nilainya kalau untuk N5 itu kan 350. Jadi yang tertulis itu Mojigoi, Dokai, Bumpo itu 175. Dokainya Cokai itu nilainya 175 sendiri. Nah, soalnya itu banyak banget. Jadi sebenarnya dan ada Ijiwaru Mondai. Makanya itu perlu pelatih harus ada latihannya, itu nggak bisa kalau nggak bisa dalam arti mungkin kalau anak yang the best gitu ya, dia bisa. Kalau kita kepengen nilainya maksimal, itu dia harus ada pelatihan J-test soalnya minimal 3 kali ya kalau saya. Itu jadi soalnya itu sebenarnya murah, misalkan taberu mae ni nani o tabemas, nani o imasu ka gitu ya. Itadakimasu, gochiso sama desu ka. Tapi dia ngucapinnya cepet. Kan kita itu tahu sebelum makan yang diucapkan itadakimasu desu ne kantong desu. Tapi pilihannya ichi, ni, sang gitu ya. Apa ya? Hai, Cigi, soal nomor 2. Konsentrasi penuh sensei yang cokai tipe ini. Jadi konsentrasi yang dia beli, tidak hanya ilmu yang kita punya, di konsentrasi kita. Jadi ada trik-trik yang harus kita sampaikan ke siswa kita supaya dia bisa konsen untuk cokai. Gimana caranya? Jangan mengarah, kalau saya jangan mengarah ke atas begitu, lihat ke bawah, tulis. Iya, Ichi ini sang apa gitu ya. Oh, akhirnya nanti jawabannya ini. Masalah wes sudah tinggalkan. Iya, Lalu sih ada siswa yang masih di sini dan ingin bertanya. Sensei, boleh. Kelas M5 apakah berkesempatan untuk berpendidikan atau berkuliah di Jepang? Soalnya dari yang tadi saya dengar, kok yang N4 dijelaskannya akan lebih unggul gitu kesempatannya dibanding yang N5 seperti itu. Pertanyaan yang bagus ya. Karena N4 itu adalah syarat untuk bisa kerja ke Jepang. Minimal untuk saat ini N4. Nah, yang N5 itu kan baru dasar. Sekarang ikut pelatihan di sini nih, baru N5. Semoga aja next ada pelatihan yang gratis lagi. Kalau enggak, kalian belajar sendiri untuk bisa dapat N4 seperti itu. Memang lebih karena syarat dari Jepangnya N4 ya, berarti mereka yang punya prioritas. Terus bagaimana dong kita yang N5? Semangat biar dapat N4. Iya, karena di J-test sendiri kan 1 tahun ada 6 kali ya Sensei untuk ujiannya. Ini peluang gitu. Kita juga coba usahakan next ya, siapa tahu ada dana yang lain yang bisa dikeluarkan untuk diadakan pelatihan N4 bagi siswa yang sudah N5. Ya, tetap semangat. Berarti. Oke. Semoga ya program ini nanti bisa berkelanjutan untuk anak-anak yang memang nanti di akhir Sensei saya yakin ya nanti akan tereliminasi dengan sendiri. Apakah dia benar-benar minat atau hanya ikut-ikutan gitu, nanti akan ini ya terpilih sendiri. Ya, minasan bisa lihat ya, kita sudah berakhir, ternyata masih mengikuti. Masih ada 273. Wah, jangan-jangan yang berminat. Jangan-jangan yang berminat ya, semangat ya. Yang belum bisa hiragananya dihafalin, dibaca buku yang bertulisan hiragana. Oke, untuk kita yang lain persiapannya apa Mbak Isti untuk hari? Untuk materi ya, Pak ya, Mbak Rita ya. Nanti kalau ini
PPT sudah siap, nanti mungkin bisa dikirim di pengampu ya Sensei. Dan yang berikutnya lagi nanti kalau misalnya ada tambahan penugasan untuk materi masing-masing bisa disiapkan. Kebetulan kan Eva Sensei sama Lucy Sensei. Kayaknya gini, untuk Korekara nih Eva, Mbak Reva yang kita tim akademik, mulai kita banyak fokus di pengajar ya, di grupnya pengajar ya Pak ya. Nanti saya mulai berikutnya mulai kita apa kewajibannya, berikut apa saja yang kita lakukan dari pengajar, termasuk diri kita sendiri juga nanti. Kalau sekarang kan memang belum fokus, kita masih fokus ke siswa-siswa. Sekarang siswa, siapa yang akan buat grupnya nanti Mbak Isti? Bisa dibantu? Boleh, nanti ini ya. Kita ini ya putusin Telegram ya Sensei. Kita putusin semua Telegram. pengajarnya semua pengajarnya masuk di grup N5, semua pengajarnya masuk di grup N4 begitu ya. Jadi karena kan berbagai macam, seperti saya ada di N5, ada di N4, jadi pengajar wajib bergabung di Telegram karena pada saat mereka akan mengajar berikutnya mungkin mereka bisa mengingatkan siswanya, nanti itu akan kita sampaikan di grup pengajar ya. Oke, siap. Nanti mungkin saya aja yang buat, nggak apa-apa Sensei. Telegram ya Mbak ya, supaya nggak berat ya, ini HP udah kantung juga ini lumayan. Banyak kan grup soalnya. Ya. Oke, ada lagi? Iya, ini sudah adzan. Sudah masuk sholat. Begitu? Sudah? Oke, kita tutup. Oke, hai, saya yang tutup berarti karena silakan. Kyomo otsukare sama deshita. Arigatou. Terima kasih ya Sensei. Hai, otsukare sama deshita.